Selamat siang mahasiswa Institut Seni Indonesia Surakarta. Bertemu lagi bersama saya Diana Stiti pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas tema tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Pada sesi kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting ini berkaitan dengan hukum seharusnya menjadi alat keadilan bagi kita semua tanpa memandang status, jabatan, kekayaan. Namun, dalam praktiknya, kita sering menyaksikan bahwa hukum justru dijalankan secara tidak adil. Inilah mengapa hal ini penting untuk memahami bagaimana hukum itu ditegakkan, apakah sesuai dengan prinsip rule of law, atau justru dipengaruhi oleh kekuasaan dan kepentingan tertentu. Mari kita pelajari bersama, semoga pembelajaran ini menemukan kesadaran hukum yang lebih kritis dan juga adil. Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya harus berdasarkan atas hukum, bukan disarankan atas kekuasaan belaka. Anda menjadi calon sarjana yang profesional yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik perlu mengerti tentang hukum, apa yang dimaksud dengan hukum, dan bagaimana pelaksanaan penegakannya. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama adalah pelaksanaan ketertiban dan juga keamanan. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, serta pertahanan dan penegakan keadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Kita diwajibkan untuk mengaji bab 9, pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Jika kita mengacu pada pasal 24, maka lembaga negara MA, KY, dan MK memiliki kewenangan dalam kekuasaan kehakiman atau sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Dikemukakan dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, 3 lembaga negara ini memiliki kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan di Indonesia. Di Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan juga badan peradilan. Peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam bidang peradilan, kita memiliki peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu ada juga peradilan yang sifatnya ad hoc, seperti peradilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Mengapa penegakan hukum di Indonesia dianggap lemah sebagai atau dikenal dengan sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas? Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan juga ketertiban masyarakat. Untuk mengatur, mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen.
apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogyanya dapat terwujud dalam pelaksanaan di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak akan hak-haknya. Menurut Gustav, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk penegakan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah unsur keadilan, yang kedua adalah unsur kemanfaatan, dan yang ketiga adalah unsur kepastian. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman. Kepolisian bertugas untuk sebagai lembaga penyidik, kejaksaan dengan fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau pemberi bantuan hukum. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum yang baik bersifat perorangan maupun kelompok di dalam masyarakat yang belum baik atau belum terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Persoalan dan juga penegakan hukum di Indonesia masih dipandang sebelah mata atau masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat diharapkan dapat adanya suatu kepastian hukum, rasa keadilan yang belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum ini sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan ya akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan hanya mungkin tercapai jika kita menempatkan hukum sebagaimana mestinya, bukan alat kekuasaan. Kemudian adanya prinsip rule of law harus menjadi dasar dari setiap kebijakan dan juga tindakan hukum, bukan rule by law yang bisa dimanipulasi. Sebagai warga negara, kita harus berani bersuara ketika hukum diselewengkan dan ikut aktif dalam mendorong keadilan di lingkungan kita. Karena sejatinya keadilan bukan hanya urusan pengadilan, tetapi tanggung jawab bersama. Sekian materi kuliah kita hari ini, kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.